Sekarang saya akan ajak Anda untuk membahas mengenai kata-kata dari Mario Dandi kepada David, partai sama gua aja yuk. Itu mengajak untuk berduel. Tapi kata David, enggak gua kurus. Tapi kalau kata Mario Dandi, gua nih juga buncit ini. Nah, itu benar tidak sih memang ada percakapan seperti itu? Bang Dolfi, bagaimana? Ya, Bang Dolfi dengar nggak pertanyaan saya halo. tadi? Bang Dolfi, apakah bisa Gimana, dengar Mbak? pertanyaan Ya, saya tadi? Oke, saya tanyakan ulang ya. Ada atau tidak, atau benar-benar ada atau tidak versi klien Anda bahwa ada kata-kata Mario Dandi, partai sama gua ajak yuk, semacam apa ya, intimidasi di sini mengajak untuk berduel. ya, seluruh percakapan baik dengan para tersangka maupun dengan korban itu disampaikan di dalam reka adegan tadi ya. Namun yang perlu kami sampaikan saat ini adalah di mana eh, bahwa awalnya semua ini kan dari ada suatu cerita ya yang disampaikan oleh saudari APA kepada klien kami ya, dan klien kami mencoba untuk meminta klarifikasi kepada saudari AGA ya, di mana AGA ini kan juga statusnya sudah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ya, dan dari situlah berawal sampai klien kami bersama dengan saudari AG dan tersangka S itu bertemu dengan korban. Namun pada kesempatan ini sih dari semua permasalahan ini kan tentunya perlu kami sampaikan kepada publik bahwa klien kami sudah mengakui bersalah ya, menyesal perbuatannya, bahkan berkali-kali menyampaikan kepada kami untuk meminta ya maaf ya kepada korban dan pada keluarganya. Tapi kan saat ini kan beliau lagi ditahan Ya. sehingga hanya meminta kepada kami sebagai kuasa hukum untuk menyampaikan itu. Bang Dolfi, Jadi itu. ya, Bang Dolfi, saya tegaskan lagi, berarti mengajak untuk mengklarifikasi itu dengan cara menghajar David, memang sudah direncanakan, benarkah seperti itu? Jadi begini Mbak, jadi awalnya kan memang di dalam BAP yang disampaikan oleh klien kami ya, jadi kami menyampaikan berdasarkan BAP bahwa awalnya klien kami memang hanya ingin mencoba bertemu dengan korban untuk menanyakan terkait dengan cerita yang disampaikan oleh saudari AG kepada klien kami. Oke. Itu, Ya. jadi menurut klien kami seperti itu. Baik, oke. Sekarang saya tanya kepada Mas Hamzah. Mas Hamzah, tampaknya klien dari Bang Dolfi ini tetap bersikukuh bahwa awal niatnya itu bukan untuk menghajar, tapi minta klarifikasi. Dilala terpancing emosi ketika bertemu David. Bagaimana tanggapannya? Baik, begini Mbak. Tadi saat rekonstruksi, apapun alasannya terjadi penganiayaan berat, itu bukanlah pembenaran untuk peristiwa penganiayaan berat tersebut. Kita semua yang memahami hukum itu paham, tidak ada pembenaran untuk penganiayaan berat, apalagi penganiayaan berat terhadap anak. Nah, dari rekonstruksi tadi terungkap fakta-fakta bahwa penganiayaan berat ini memang direncanakan. Ada beberapa rencana adegan yang jelas terlihat rencananya dari chat WhatsApp dan dari tersangka MBS meminta TSKS untuk merekam. Itu kan peristiwa itu terjadi tadi ketika rekonstruksi sebelum tersangka MBS melakukan penganiayaan berat terhadap Ananda David. Berarti kan sudah jelas itu rencananya. Dan ini yang perlu publik tahu, bahwa ini adalah peristiwa pidana yang menimpa seorang anak, karena pelakunya ada orang dewasa dan anak, jadi kita harus bijak menilai. Oke. Kalau pelaku anak memang ada undang-undang khusus, tapi kalau untuk orang dewasa, dan itu jelas, apalagi dalam peristiwa ini pelaku utamanya adalah MDS. Oke. Jadi apapun alasannya bukan pembenaran itu, Ya, Mbak. ditanggapi langsung singkat saja Bang Dolfi, berarti memang benar klien Anda pun tidak membantah ada upaya niatan untuk merekam adegan, entah itu klarifikasi atau memang niat menghajar, begitu Bang Dolfi?
Halo Mbak, gimana? Ya, Bang Dolfi, memang klien Anda membenarkan bahwa dia memang sudah merencanakan bahwa pertemuan itu direkam. Ya, dalam reka adegan tadi memang ada perekaman yang dilakukan oleh tersangka S. Baik, oke. Sekarang saya ke Pak Hyar. Pak Hyar, ketika ada proses penganiayaan direkam, ini memperberat atau mungkin tidak berpengaruh? Memperberat lah. Oke, kenapa Pak? Ini kan untuk apa direkam? Ini pertanyaan, apalagi kalau suatu saat nanti diviralkan, disiarkan, ini kan bisa berdampak negatif lagi untuk yang lain. Ini kalau perkiraan saya direkam sesuatu itu tentu kan untuk positif atau negatif sih rencananya. Nah, saya menduga itu akan dijadikan oleh hakim nanti terhadap hal-hal yang akan memperberat ancaman. Cuman ada agak menarik nih Caca, apa yang dikatakan oleh Bung pengacaranya, Bung Dolfi tadi, bahwa kliennya sudah mengaku bersalah dan minta maaf. Ini bagaimana endingnya nanti? Apakah di dalam pledoinya nanti akan minta bebas atau mengakui kesalahan, minta peringanan hukuman? Ini agak berbeda. Nah saya ingin membandingkan juga dengan kasus Pak Sambo, yang di awal dalam persidangan kelihatan itu masih menolak, kemudian di tengah jalan mengakui salah dan minta maaf, tetapi pledoinya dari pengacaranya itu, kalau saya nggak salah minta juga dibebaskan. Gitu kan? Nah ternyatanya ini konsisten tidak? Ini akan berpengaruh juga nanti dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim. Ya. Konsistensi seseorang ini antara ucapan dengan mungkin nanti di ujung pledoinya. Apakah itu akan berjalan di situ? Orang yang mengakui salah berarti memang berbuat kan, minta maaf. Nah kalau udah ngaku salah kan tentu ujungnya harusnya adalah menurut saya minta keringanan hukuman, bukan minta bebas. Kalau minta bebas berarti dia nggak ngaku salah. Betul. Orang yang minta bebas dia nggak salah. Orang diputus bebas ini nggak terbukti melakukan suatu tindak pidana. Ini yang kita ingin menarik melihatnya. Sesaat lagi saya akan masih dengan hal perekaman peristiwa penganiayaan pemirsa. Karena memang ada saling bantah siapa yang merekam, ada yang dikatakan AG ikut merekam, ada yang mengatakan Shane yang merekam. Kalau benar AG ikut merekam, nah peran dari AG yang notabene adalah anak ini cukup besar. Nanti dijawab Mbak Retno sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.